Halo semua, what's up? Kali ini gue bikin video tentang waktu gue lagi goes. Ini gue start goes bareng sama Jim berdua. Rute yang kita jalanin ini adalah rute biasa yang kita anak-anak sepeda bilang tuh rute Sudirman Loop. Nah, gue di sini rute ini cuman mulai dari jam 5.20-an sampai jam 6-an lah. Karena gue ada time constraint ya, mau nganter anak sekolah. Ya, antara sekolah tuh sebenarnya nggak harus, bisa aja suruh maminya atau suruh pakai Gojek gitu. Tapi gue menikmati quality time waktu nganterin dia. Ya, anak udah mulai gede, ya mungkin juga nggak banyak kesempatan ya nganterin anak sekolah lagi. Nah, itu dah nilai-nilainya yang gue selama ini pegang lah. Gue habisin waktu yang banyak lah buat sama anak. Oke, nah ini tadi kalau kita lihat itu ada peloton lewat. Ini kita coba lagi nguber. Peloton itu kan rombongan sepeda lah bilangnya, cuman kita disebutnya istilahnya adalah peloton. Peloton bukan peloton. Gue main sepeda udah lama, dari tahun 2011 kalau nggak salah. Jadi waktu itu gue main sepeda itu karena gue perlu olahraga. Kenapa? Karena waktu itu gue ngalamin tuh sakit dari pinggang sampai betis. Jadi sakitnya tuh waktu gue lama berdiri sama jalan-jalan jauh, terutama di mall. Nggak tahu karena sakitnya beneran atau nggak tahu bete di mall. Nah, tahu deh. Jadi gue tanya sama teman gue, kenapa ya? Gue tanya si Rut, kenapa ini gue kalau berdiri lama kok suka sakit? Gitu. Dia bilang itu gue gejalanya varises. Waduh, masa cowok varises? Bilang gitu. Kan nggak ngelahirin ya? Tapi dia bilang ya mungkin lo udah keturunan varises. Ya gue lihat sama nyokap, gue lihat nyokap gue lihat ke nenek gue. Nah memang ada sih mereka varises gitu. Ya mungkin keturunan. Oke, ya udah. Terus dibilang gimana Ruth caranya supaya gue nggak kayak gini lagi? Sarannya dua, yaitu satu itu goes atau lari. Kebetulan gue pilih goes karena waktu zaman kecil gue juga sering goes sama anak-anak komplek, keluar masuk gang, masuk dalam gang kecil, daerah-daerah yang kita bilangnya rada-rada kumuh lah istilahnya. Nah itu adventurean sama anak-anak, sama teman-teman maksudnya, seru sih. Nah kebetulan juga saat itu ada teman gue si Ferdian namanya, dia tuh baru beli mountain bike MTB. Nah, dia seneng banget, terus dia juga cerita sini situ. Ya udah gue tertarik sih, gue beli akhirnya. Beli yang low budget aja mountain bike-nya. By the way ini kita lewatin Semanggi ya. Kita ngelewatin Semanggi, kita coba terus Uber. Ternyata ya belum pemanasan sih. Nah, pemanasan itu penting sih di sepeda, karena waktu lu pemanasan lu punya stamina ready lah buat dipakai. Tapi sebelum pemanasan ya itulah rada-rada lemes. Singkat cerita, gue beli VMTB, jadi gue sering muter-muter komplek. Nah, kebetulan di daerah rumah gue itu di daerah Setiabudi, jadi ya gue ke dalam ke area Menteng, ke area Cikini, kayak gitu-gitu. Ke area Jatinegara kadang-kadang. Paling durasi maksimal sejam lah gue sendirian karena belum punya teman.
waktu itu kebetulan gue lihat temen gue pakai profile picture, dia gambarnya sepeda. Gue tanya sama dia, lu main sepeda ya? Iya, tadi gue mainnya sepeda road bike. Terus gue bilang, mulainya jam berapa? Mulai jam 5 katanya. Gile, pagi banget gue pikir. Pagi-pagi main sepeda mau ngapain gitu. Bilang, iyalah, kalau udah kesiangan itu macet dan juga panas dan juga rame. Oh iya bener juga. Oke, terus gue bilang, berapa jauh lu main sepeda, kemana? Oh, keliling Sudirman. Ya kira-kira seputaran tuh sekitar 50 kilo lah. Buset lu kira 50 kilo masih di luar bayangan gue sih. Akhirnya sekali waktu gue ikut sama rombongan, sama teman-temannya dia, kita sepedaan bareng. Gue ikut naik MTB, mereka pada pakai road bike. Ya udah, gue ketinggalan lah caranya. Terus gue beberapa kali ikut, kreatif sedikit, gue modif deh. Nah, by the way, kita ini udah mau terbalik nih di depan Panin Bank. Nah, di Panin Bank ini biasanya ada banyak rombongan sepeda pada ngumpul, pada meeting point biasanya, sama di FX, sama di Mandarin. Nah, itu udah tempatnya ngumpul anak-anak lah, biasanya situ. Nah, ini kita udah mulai bubar peletonnya karena mereka cooling down. Kita tempelin aja. By the way, kalau kita itu sepeda sendiri, berarti kita benar-benar ngelawan angin. Tapi kalau misalnya kita rombongan, nah kita lebih ringan. Kenapa? Karena ya kita nggak ngelawan angin sendirian, kita ngelawan angin ya berkelompok. Ternyata gue lewatin tuh peletonnya, nggak gue ikutin karena mereka bener-bener cooling down. Jadi gue mulai sendiri lagi nih, narik lagi sendiri. Ya ini kita udah mulai lewatin GBK, FX lah istilahnya. Oke, kita mau muter lagi di Bundaran HI, nah, ke arah sana. Nah, di trek ini biasanya kita tuh lebih turunan, nah, jadi lebih ringan dibandingin sebelahnya. Sebelahnya tuh tanjakan. Jadi kita speed bisa lebih kencang tuh, lihat kelihatan sekitar 47 km per jam. Baik lagi ke story, jadi gua itu ikut sama rombongan sepeda balap dan gua modif, gua punya MTB pakai ban kecil, ban botak, jadi lebih ringan. Lumayan, yang tadinya gua cuman maksimal sekuat tenaga gue itu cuman 25 km per jam, naiklah sekitar 30 atau 35 km per jam, tapi itu udah setengah mati, udah full tenaganya. Sedangkan ya, seperti yang kalian lihat nih di sini kan kita bawa road bike itu bisa di atas 35 ya, 40 bahkan 50. Ini di speedo kelihatan 50 km per jam, ya nggak bisa nguber lah pasti. Nah, ada kejadian unik, nanti mungkin gue someday gue share kenapa gue jadi beli road bike. Tapi yang gue masih ngerasa canggung itu adalah gue beli road bike dan pakai pakaian sepeda yang ketat-ketat, yang itulah celana ketat, baju ketat. Nah itu
gue ngerasa risih sih sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau ya gue cobalah. Karena ya mungkin gue aneh sendiri ya kalau pakai road bike tapi pakai celana jogging gitu loh istilahnya. Oke, by the way, buat yang nggak tahu, naik sepeda itu kita pakai celana sepeda itu tanpa underwear. Risih sebenarnya. Ya itu. Tapi kalau lu pakai underwear malah kulit tuh jadi lecet. Karena ada dua bahan bergesekan dan itu kan mempengaruhi kulit lu. Jadi gue belajar nggak pakai underwear. Tapi men, itu baju sepeda, celana sepeda itu adalah baju dan celana yang terenak yang pernah gue pakai. Jadi lu bisa bebas bergerak mana aja, lu bisa ngapain aja. Kalau lu keringetan cepet kering, oke lah. Oke, balik lagi. Gue mulailah menjadi road biker. Kita latihan nih pagi-pagi. Gue sama temen gue biasanya janjian 1-2 orang, kadang-kadang berlima, kadang-kadang cuma bertiga gitu. Jadi setiap pagi tuh jam 5 start. Dulu masih ada yang namanya 7-Eleven yang di sebelahnya Senayan City, Senayan Trade Center, STC Senayan, gudang hobi. Nah itu kita ngumpul di situ, terus kita muter-muter di Sudirman ini. Tapi dulu bentuk jalanannya belum kayak gini. By the way, kita muter di sini tuh adalah jalan yang paling enak. Kenapa? Karena aspalnya relatif rata, terus juga jalanan lebar. Dulu tuh masih ada dua jalur ya, jalur lama sama jalur cepat. Waktu tahun 2011-an itu. Nah, tapi karena kita pagi-pagi, jadi kita pakai jalur cepat karena jalur lambat itu jalanannya relatif banyak lubang. Ya gitulah, kita curi-curi waktu dan sharing jalanan sama pengemudi pagi hari. Kita barusan lewatin Bundaran HI. Nah ini kita mulai jalannya nanjak nih. Nanti bisa lihat elevationnya berapa. Nanjak itu di daerah Duku Atas. Nah ini biasanya belajar power lah, berlatih power. Nah nanjak nih, mulai nanjak 4 meter, 5 meter ya, 6 meter elevationnya 7, naik lagi 8, 9. Ya lumayan, sini berat. Dan juga angin ke arah Paninbank itu lebih berat daripada angin dari Paninbank ke arah Bundaran HI. Jadi lu bener-bener effort di sini lah. Tapi gue enjoy bersepeda. Maksudnya gue main sepeda, main motor, main mobil juga. Nah itu all about speed tuh gue seneng. Karena gue waktu gue speeding, waktu gue full throttle itu nggak tahu deh, ada feeling yang lepas lah gitu istilahnya, yang ya gue punya bisa nikmatin lah waktu gue speed itu. Biasanya kita cari-cari peloton lagi nih, tapi belum ada nih. Nah gue nggak sempet nih bisa nongkrong lagi kayak dulu, karena ya itu yang tadi gue bilang, gue mesti ngantar anak pagi-pagi sekolah.
Tiap gue ngantar anak, gue sebaynya tuh pasti rangkul ya. Nah itu menurut gue itu adalah quality time lah buat gue sama anak gue. Ada yang dikawal, mantep men. By the way, bersepeda di sini tuh waktu zamannya pandemi, rame bener. Banyak banget anak-anak yang orang-orang yang memang mati gaya di rumah, ya akhirnya bersepeda. Jadi rame banget waktu pandemi ya. Nah ini langit udah mulai cerah. Kita ngelewatin jembatan Semanggi. Biasanya gue muter 2 lap aja, terus balik karena waktu nggak cukup kalau lama-lama. Ini sih lumayan kencang nih, nariknya. Heart rate-nya aja 160-an. Ya, berarti gue lagi full effort nih. Nggak full tapi ya lagi high effort. By the way, biasanya gue dulu tuh lebih kencang. Wow. Tapi karena sekarang latihan sepedaannya tuh masih on off gitu loh. Jadi nggak rutin bener. Dulu gue ikut klub, jadi bener-bener intensif lah, serius. Nah, sempet juga ikut balap-balap. Waktu itu zamannya tahun 2000 mungkin 2014 ya, masih banyak balapan sepeda. Tapi sekarang juga banyak sih, cuman gue udah gak terlalu ikutin. Bersepeda buat gue itu adalah enjoy. Jadi waktu lu kasih power, kasih tenaga, terus lu kena anginnya waktu lu goesnya tambah kencang, angin tambah kencang, itu tuh something yang gue nggak bisa jelasin nih, tapi itu di situ ada enjoynya gitu. Jadi ya I like biking. Terus lu bisa jalan-jalan, istilahnya lu bisa touring ke Bogor lah, Puncak, ke Bandung, atau lu pergi ke daerah lain, lu bersepeda di sana, lu goes di sana gitu istilahnya. Seru. Banyak tempat-tempat yang nggak pernah gue bisa capai pakai sepeda, pakai motor atau mobil, itu gue capai pakai sepeda. Kojim disuruh minum. Tungguin busway, biasanya terabas.
Nah ini peloton yang kita ikut deh di belakang. By the way, kalau masuk ke peloton atau ikut peloton tuh harusnya tahu sopan santun lah gitu. Jadi waktu mereka lagi rombongan ya kita jangan masuk tengah-tengah lah ya, masuknya di belakang. Kadang-kadang tuh ada yang galak, peloton-peloton tuh marah-marahin orang sembarangan. Ya iya, tapi kan mereka marah di satu sisi, mereka bisa ngeliat tuh bahaya waktu kita masuk tiba-tiba. Di sisi lain ya yang masuk juga harusnya tahu diri ya. Mau ikut rombongan orang ya tunggu dulu, ikut di belakang, jangan ganggu di tengah gitu. Tapi kalau sampai marah-marah ya memang kurang wajar lah ya. Kasih tahu aja, kita juga kan harusnya tahu lah sopan santun di jalan, nggak usah pakai marah-marah, nggak usah pakai galak-galak. Emang jalanan punya lu istilahnya, kasarnya kayak gitu ya, nggak usah lah. Ya kita siap jalan lah. Atau memang kalau sangat kuat dan sangat hebat ya lewatin aja semuanya, nggak usah ikut. Jadi di dalam peloton ini kalau kita tuh di depan kita full lawan angin, tapi orang kedua ketiga itu akan less effort. Kenapa? Mereka mungkin sekitar 30%, bahkan ya 30% atau mungkin ya 35 atau 40% lah lebih less effort. Tapi urutannya ada tuh yang depan berapa, belakang berapa, sampai ke belakang berapa persennya mereka harus melakukan effort untuk ikut. Tapi yang paling belakang itu juga nggak gampang, jadi dia itu ketarik angin di posisi paling belakang, jadi paling capek. Ada namanya TTT formation, Team Time Trial Formation. Nah, itu gimana caranya supaya efektif banget pakai tenaga kita untuk dapat speed maksimal yang kita bisa lakukan. Kita mau masuk HI lagi. Jadi dari sini putar HI, naik masuk ke
Semanggi. Nah di situ gue bisa dari peloton buat balik pulang. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kapan-kapan gue share lagi ya video-video yang lain. Ya keseruan di pagi hari pastinya. See you, bye.